Raden Wijaya merupakan menantu dari Raja Kertanegara yang merupakan raja kerajaan Singasari. Pada suatu ketika, Raja Kertanegara sedang pergi untuk melakukan ekspedisi ke suatu tempat. Melihat kesempatan tersebut, Jayakatwang yang merupakan raja kerajaan Kediri sekaligus kerabat dari Raja Kertanegara memutuskan untuk melakukan penyerangan ke kerajaan Singasari. Setelah dihasut oleh Arya Wiraja yang dulunya merupakan bawahan dari Raja Kertanegara. Namun, ia diasingkan oleh Raja Kertanegara karena kerap memiliki perbedaan pendapat dan lainnya. Saya mendengar Raja Kertanegara sedang melakukan ekspedisi di luar kerajaan Singasari. Sepertinya ini adalah kesempatan kita untuk merebut kerajaan Singasari dari Raja Kertanegara. Tapi, bagaimana cara kita agar bisa menembus pertahanan kerajaan Singasari tersebut? Pertahanan kerajaan Singasari dalam fase yang tidak terbaik. Karena sebagian besar prajurit kerajaan itu ditugaskan untuk menjaga Raja Kertanegara. Baiklah, mari kita sekarang menyusun rencana agar dapat menembus pertahanan kerajaan Singasari dan mengambil alih kerajaan tersebut. Baik, Yang Mulia. Setelah melalui diskusi, mereka akhirnya memulai perang. Mari kita laksanakan rencana kita. Serang! Radenku, Raden, kau harus pergi dari sini. Kerajaan sudah mulai hancur. Tidak, Ayah. Aku akan di sini bersamamu melindungi kerajaan. Pergilah bersama istrimu, anakmu, dan pengikut-pengikut setiamu itu. Raden Wijaya akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah beberapa lama, Arya Wiraja membujuk Raden Wijaya untuk tunduk kepada Jayakatwang. Dan akhirnya Raden Wijaya melakukan perintah tersebut untuk tunduk kepada Jayakatwang. Dan Jayakatwang pun memberi izin kepada Raden Wijaya untuk membuka desa di daerah Tarik Trenggalek yang kita kenal sekarang dengan nama Majapahit. Selang beberapa waktu setelah membuat tempat berlindung, Raden Wijaya mulai bergerak, meminta dukungan dari berbagai pihak sekaligus mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang, sekaligus membalas dendam sang mertua, Raja Kertanegara. Raden, bisa aku bantu, Raden? Nanti, saudaraku, aku memerlukan bantuanmu untuk membalaskan dendamku kepada Jayakatwang. Tolong kumpulkan pasukan untuk menyerang Jayakatwang. Siap, laksanakan. Dalam waktu yang berdekatan, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan tiba di Jawa. Mengetahui bahwa pasukan Mongol tiba di Jawa, Raden Wijaya memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengalahkan Jayakatwang. Wahai temanku, Kubilai Khan, Ada apa, temanku? aku ingin menawarkan sesuatu. Menawarkan apa? Apakah kau ingin bekerja sama dengan pasukanku untuk mengalahkan Jayakatwang? Apa keuntungan yang saya dapat peroleh? Kau bisa mengambil alih kerajaan Singosari sepenuhnya. Baiklah, saya tersebut dengan tawaran itu. Dengan diperolehnya kesepakatan antara Raden Wijaya dengan Kubilai Khan, keduanya bersatu untuk mengalahkan Jayakatwang dengan menyerang kerajaan Singasari. Akhirnya, kerajaan Singasari dapat dikalahkan oleh Raden Wijaya dan pasukan Mongol.
Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya berkhianat kepada pasukan Mongol dan menghancurkan pasukan Mongol. Setelah itu, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada 1293 dengan pusat pemerintahan di Trowulan, Mojokerto. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawadharma pada periode 1293 sampai 1309 Masehi. Tahun demi tahun pun berlalu. Akhirnya Raden Wijaya pun meninggal. Kekuasaannya pun diambil alih oleh anaknya yang bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara, Majapahit mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun, banyak rakyat yang tidak menyukai bagaimana cara Raja Jayanegara memimpin. Para rakyat tidak menyukai cara Raja Jayanegara memimpin karena Jayanegara suka memberontak dan suka membungkam pendapat orang lain. Serta Jayanegara pernah terlibat dalam kasus pemerkosaan patih kerajaan Kediri. Akhirnya Jayanegara pun jatuh sakit dan meninggal di tangan dokter pribadinya. Sebelum Jayanegara meninggal, ia sudah menunjuk Gajah Mada sebagai patihnya. Akhirnya, setelah Jayanegara meninggal, Patih Gajah Mada mengangkat Tribuana Tunggadewi sebagai Ratu Kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk menguasai Nusantara. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahtanya kepada anaknya yaitu Hayam Wuruk, yang pada saat itu masih berusia 16 tahun. Keputusan ini berdampak cukup besar untuk perkembangan kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hayam Wuruk dan patihnya yaitu Gajah Mada berhasil membawa Majapahit menuju masa kejayaannya. Wilayah dan kekuasaan Majapahit yang bertambah dan rakyatnya yang sejahtera mampu membuktikan komitmen mereka pada Majapahit. Akhirnya, terdapat sebuah konflik yang menjadi awal penyebab keruntuhan Majapahit. Konflik tersebut berawal dari Hayam Wuruk yang ingin meminang putri dari kerajaan Sunda, yaitu Tuan Dyah Raja. Pitaloka. Izinkah hamba untuk meminang putrimu, Dyah Pitaloka? Dengan senang hati, saya menerima tawaran. Baik, tuanku. Namun, hal tersebut disalahartikan oleh sang patih Gajah Mada sebagai penyerahan Raja Sunda kepada Majapahit. Merasa tidak terima, Raja Sunda menolak untuk ditangkap hingga akhirnya perang pun tidak dapat terhindarkan. Dalam peperangan, sang Raja Sunda berhasil ditumbangkan oleh pasukan Majapahit dan putrinya memilih untuk tewas bersama ayah. Peperangan tersebut menyebabkan Gajah Mada diasingkan oleh Hayam Wuruk. Mengapa kau bunuh Raja Sunda? Maaf tuanku, aku pikir itu untuk menyerang diri Raja Sunda kepada Majapahit. Mulai dari sekarang, aku tidak menerima alasan apapun dari kamu. Dan sekarang kamu pergi dari sini. Baik, Tuan. Selama Gajah Mada diasingkan,
masa kejayaan Kerajaan Majapahit kian memudar. Adanya konflik internal serta pemberontakan menyebabkan Majapahit makin terpecah belah hingga akhirnya Hayam Wuruk meninggal. Kini Hayam Wuruk digantikan oleh Wikrawardhana. Ia memerintah selama 40 tahun dan dikenal sebagai raja yang memperkuat kekuasaan Majapahit dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Namun, pada akhir pemerintahannya, ia mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Kerajaan Demak dan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Waktu demi waktu berlalu, telah banyak pemimpin Majapahit yang tergantikan. Namun kondisi Majapahit tidak dapat tertolong, sehingga seiring berjalannya waktu, Majapahit akhirnya runtuh di bawah tekanan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak kian semakin kuat dan menyerang kerajaan-kerajaan kecil di bawah naungan Majapahit. Majapahit yang semakin kehilangan anggotanya berada di ambang keruntuhan hingga akhirnya runtuh di tangan Kesultanan Demak.